Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa iqbahi. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, sahabat, tabi'in, para auliya wa syuhada wa salihin. Wa jami' masyayikh Nabi din Sayyid Abu Yazid Muhammad bin Arabi al-Maliki al-Asani wa Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Arabi al-Maliki al-Asani wa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni amadunallahu bimadadihim mawdusan ila al-imamain al-jalilian al-imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin Asyuti amadunallahu bimadadihim wa qada alaina bibarakatihim wa nuwarihim wa ulumihim Bid-dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir jalan kita sampai di surah Al-Maidah ayat 58 juz 6. Masih ada 24 juz lagi. Tidak ada berapa tahun, tapi itulah ilmu. Ini baru kitab segini aja, belum yang segini. Banyak kitab sekolah segini. Itulah luasnya ilmu. Maka kita tak bisa sombong. Baru tahu sedikit aja dah nyalahkan ulama, nyalahkan ini. Misalnya saka ulama, jangan dulu. Mereka itu ilmunya lebih banyak. Orang yang ilmunya sedikit justru paling mudah menyalahkan orang, karena dia tak tahu yang lain. Pokoknya ini, tak ini salah, tak ini jahanam, tak ini haram. Itu. Padahal ilmu itu luas. Ketika orang ilmunya luas, wawasannya luas, dia tidak akan mudah menyalahkan orang. Oh, itu memang dia ada juga apa dalilnya, itu juga ada gitu. Kita lanjutkan surah Al-Maidah ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza nadaitum ila sholati fattakhudhuha huzwa wa idza nadaitum ila sholati fattakhudhuha huzwa wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Qul ya ahlal kitab قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من
qablu wa anna aktsarakum fasiqun. Wa idza nadaitum ila shalah. Dan ketika ini sedang menceritakan tentang orang-orang ahlul kitab kemarin, ya, sifat-sifatnya. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhuduha huzwa wa la'iba. Jadi ini termasuk orang-orang munafik. Ya, orang kafir, pura-pura saja dia Islam. Ketika kalian memanggil untuk sholat, yaitu bil adzan, dengan adzan, ittakhuduha huzwan wa la'iban, maka mereka menjadikan sholat itu gurauan dan permainan. Bi'ayyastahzi'u biha wa yatadahakun. Jadi mereka ini orang-orang munafik ini, orang munafik itu kan aslinya orang kafir, dia cuma pura-pura Islam saja. Makanya bermuka dua. Dia kalau disuruh dipanggil untuk sholat, nanti dia kalau sholat itu main-main, acah-acah aja lah sholatnya itu, tak betul. Allahu Akbar. Dia apa itu, sedang bergurau aja, macam main-main aja, bukan betul-betul sholatnya. Orang munafik itu tak betul-betul, tak betul-betul. Kok ada orang itu? Adalah orang munafik lah yang macam gitu. Orang beriman mana macam gitu. Dan mereka ketawa-ketawa. Dzalika bainahum qaumul la yaqilun. Jadi itu dikarenakan mereka adalah suatu kaum yang tidak berpikir, tidak berpikir, tidak berakal. Sholat pun nak main-main. Banyak orang munafik. Wa nazala ma qamal yahudu lin nabi sallallahu alaihi wasallam biman tu'minu minar rusul. Ini ayat yang berikutnya, asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini sebabnya turunnya ayat. Turunnya ayat yang mana? Yang kul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna illa an amana billahi wa ma unzila ilaina ala ayat. Ayat ini turun ketika orang Yahudi berkata kepada Rasulullah SAW, biman tu'minu minar rusul. Wa qala billahi wa ma unzila ilaina. Walamma dzakara Isa qalu la na'lamu dinan sarran min dinikum. Jadi ketika tanya orang Yahudi, kamu nih Muhammad, engkau iman dengan Rasul itu siapa saja? Allah turunkan ayat. Katakan kul ya halal kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu wa anna aktsarakum fasiqun. Katakanlah wahai ahli kitab, hal tanqimuna hal tungkiruna, apakah kalian mengingkari dari kami, kecuali kalau kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Qur'an, wa ma unzila min qablu, yaitu Taurat, Zabur, Injil, kepada para nabi-nabi sebelumnya, wa anna aktsarukum fasiqun, dan sesungguhnya kebanyakan kalian adalah orang-orang fasik. An amanna al makna ma tunkiruna illa imanana wa mukhalafatukum fi adami qabulihi al mu'abbar anu bil fuski al lazim wa laysa hadza mimma yukfir. Jadi Rasulullah jawablah dengan ayat ini, kami beriman dengan apa yang ditujukan kepada kami dan apa yang ditujukan kepada sebelum kami.
semuanya, ya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, kepada Nabi juga Nabi Isa. Kata mereka, la na'lamu dinan syarran min dinikum. Kata orang Yahudi, aku tidak tahu ada satu agama yang lebih jelek daripada agama kalian. Jadi mereka macam apa ya, nggak terima Nabi Isa itu diimani oleh orang Islam. Agama yang tak ada agama yang lebih jelek dari agama kalian, yaitu agama Islam. Qul hal unabbi'ukum, ayat berikutnya. Qul hal unabbi'ukum bi syai'in min dzalika mathubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut ulaika syarrum makanan wa adallu an sawa'is sabil. Katakan wahai Muhammad, hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalik, maukah kalian aku kasih tahu dengan sesuatu yang lebih jelek dari itu, yaitu ingkarnya kalian terhadap agama Islam ini, agamanya Nabi Muhammad, agama Islam. Ya, mau tak aku kasih tahu yang lebih jelek dari itu? Mazubatan sawaban indallah wa man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ajalul qiradata wa kanasir. Jadi kamu mau tak aku kasih tahu yang lebih jelek dari itu sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu barang siapa yang Allah laknat, abadu min rahmatiyah, laknatnya dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadiba ali, dan Allah murka kepadanya, diingkar kepada Islam. Maka yang ingkarnya itu, ada yang efek dari ingkarnya itu sangat parah, lebih parah lagi, yaitu Allah melaknat mereka, Allah murka kepada mereka. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan Allah menjadikan sebagian mereka monyet-monyet dan babi-babi. Bil maskhi, yaitu dengan Allah berubah bentuk. Jadi memang orang-orang Yahudi itu dulu ada yang memang di Allah Subhanahu wa taala ukubah mereka, Allah Subhanahu wa taala siksa mereka, hukum mereka dengan Allah berubah rupanya menjadi monyet dan babi. Betul, dari manusia itu jadi monyet, jadi babi. Tapi bukan babi ngepet ya. Ini babi ngepet, ini setan lain lagi. Ini setan lain lagi, setan juga sama. Kalau ini setan Yahudi, Allah betul-betul Allah merubah mereka dari manusia menjadi monyet, dari manusia menjadi babi. Terus keturunannya ada tak sampai sekarang ya? Mungkin ada monyet keturunan Yahudi dulu yang dirubah, atau keturunan babi keturunan yang dulu. Tidak ada. Sekarang nih monyet yang sekarang ini monyet original, tak ada. Karena mereka setelah Allah masak, setelah Allah rubah seperti itu, kemudian mereka Allah matikan semuanya sebagai siksa untuk mereka. Jadi tak ada ceritanya monyet keturunan Yahudi, tak ada. Habis mereka musnah. Ini zaman dulu dasar, apa namanya ini, siksanya Allah, hukuman Allah itu dasar spontan di dunia yang dilakukan. Ini zaman dulu. Kalau zaman sekarang ada, kira-kira macam mana nih? Tengok, zaman dulu. Zaman itulah termasuk nikmatnya umatnya Nabi Muhammad. Allah tidak turunkan hukuman atau siksa itu spontan di dunia ini. Tabung, nak jadi monyet, nak jadi babi untuk di akhirat ya, baru nampak. Jadi wa abadat taghut, dan orang-orang yang menyembah taghut, setan, bita'atihi, nyembah setan. Taghut itu zaman dulu, zaman sekarang pun masih ada orang nyembah setan, bahkan tak ada.
para penyihir, dukun-dukun, betul-betul nyembah setan. Itu tidak boleh, haram, musyrik. Tidak boleh, harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghinakan Al-Quran untuk menyembah, mendapat entah itu untuk kesugihan atau biar kayu, jadi orang kayu, jadi konglomerat apa atau nak jadi orang hebat, sakti. Nak jadi orang sakti itu senang aja, kalau nyembah setan pun senang aja jadi orang sakti. Sebentar aja dah sakti ya. Tapi itu menjadi abadat tauhid, menyembah setan. A'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Allah ya fatna wa dzurriyyatina ila yaumil qiyamah. Wara'ah fi makna man wa fi ma qablahu lafdhu wa hum al-yahud. Jadi maksudnya di sini adalah waman la'anallah, yaitu orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi qiraatin bidham. Ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Mereka itu adalah sejelek-jelek tempat, karena sesungguhnya tempat mereka adalah neraka. Wa adallu an sawa'is sabil, dan mereka sesat dari jalan yang lurus, tariqul haq. Wa dzikra sarrun wa adalla fi muqabalati qaulillah na'lamu dinan sarran min dinikum. Jadi kata orang Yahudi kan, aku tak tahu ada agama yang lebih jelek dari agama kalian. Langsung dijawab sama Allah gini, yang lebih jelek kata tahu, yang lebih jelek itu kalian lah. Kalian dilaknat sama Allah, dimurkai Allah. Allah jadikan sebagian daripada orang-orang Yahudi babi dan monyet. Kemudian para penyembah setan, mereka itu adalah sejelek-jelek tempat, dan orang sesat dari jalan itu lebih jelek lagi. Kau nak jelek-jelekkan agama kita pula. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Wa idza ja'ukum, ketika orang-orang munafik Yahudi datang kepada kalian, qalu amanna, mereka akan berkata kami beriman. Munafik gitu kan, orang-orang munafik Yahudi ketika datang kepada kalian, mereka akan mengatakan kami beriman. Waqad dakhalu ilaikum mutalabbisin bil kufri wa hum qad kharaju min indikum mutalabbisina bihi wa lam yu'minu wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Kata mereka kami ini beriman. Waqad dakhalu bil kufri, dan sungguh sebetulnya mereka itu sudah masuk di dalam kekafiran. Bengak aja tuh, mulut dia aja bilang kami beriman. Wa hum qad kharaju bih, dan mereka telah keluar dari agama Islam, dari kalian ya, dengan membawa kekufuran tadi. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan, yaitu minan nifaq, dari kemunafikan. Jadi Allah tahu, Rasulullah pun dikasih tahu orang-orang munafik itu mana yang munafik, mana yang munafik. Kadang-kadang ya ikut sholat sama Rasulullah. Orang munafik itu kan ikut sholat sama Rasulullah, ikut jihad sama Rasulullah, tapi penipu dia, menipu pura-pura saja. Sehingga ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa? Kan Rasulullah tahu nih siapa yang munafik, siapa yang tidak, sama Rasulullah.
Kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa kau tak bunuh saja orang-orang munafik itu? Kenapa? Kan kau tahu. Allah kasih tahu. Apa kata Rasulullah SAW? Aku tak mau nanti orang-orang akan mengatakan anna Muhammadan qatala ashabah. Orang tak tahu kan? Yang tahu ini munafik, ini munafik, ini munafik itu Rasulullah. Orang lain tak tahu. Orang lain tengok, oh dia sholat sama Nabi kok, oh dia jihad sama Nabi kok. Kata Nabi, kalau aku bunuh mereka karena aku tahu dia itu munafik, mereka itu munafik, maka nanti orang yang tak tahu nih, mereka akan menyatakan, Muhammad bunuh sahabatnya sendiri. Maka itu akan menjadi permasalahan yang besar. Pengikutnya takut nanti orang lain, oh kau tahu saya ikut Muhammad, Muhammad tuh kawan sendiri dibunuh. Nah, makanya Rasulullah SAW tidak mau melakukan hal tersebut, walaupun Rasulullah itu tahu kalau si fulan ini munafik, si fulan ini munafik. Jadi efeknya itu seperti itu. Wa tara katsiran minhum yusari'una bil ithmi wal 'udwani wa aklihimus suhut labisa ma kanu ya'malun. Dan kalian melihat banyak dari mereka, yaitu orang-orang Yahudi, yusari'una yaqauna sari'an bil ismi, mereka cepat jatuh di dalam perbuatan dosa. Orang-orang apa nih, Yahudi tadi senang melakukan dosa dia. Cepat dia melakukan dosa itu, paling suka dia. Wal udwan, dan kezaliman. Kezaliman, udwan itu kezaliman. Wa aklihimus suhut, ditambah satu lagi, kau akan melihat banyak dari mereka yang mereka ini makan makanan yang haram, karisha, seperti uang sogokan. Tengok, ini mulai zaman dulu ini tafsirnya ini. Jadi sifat orang Yahudi itu, dia suka kemaksiatan, nomor satu. Kemudian suka berlaku zalim, menzalimi orang, nggak jujur, dizalimi orang yang mestinya ini punya ini, dizalimi jadi tak dapat, mestinya punya ini segini dikurangin dia, mestinya ini betul jadi salah, mestinya salah jadi betul. Itu perlakuan orang-orang Yahudi. Kemudian lagi mereka suka makan makanan haram. Waduh, apa lagi? Habis semuanya nih. Tapi manusia macam gini, ya ada. Tahu maksiat senang, ya, zalim senang. Terus makan haram tak mau tahu nih. Yang penting aku punya duit banyak. Tak mau tahu. Haram karisha. Di antaranya uang yang haram tuh uang sogokan. Kalau orang mencuri pisang satu tandan, habis dikeroyok orang kampung. Haram memang pisang itu satu tandan, tapi ketika orang menerima sogokan, jauh lebih besar. Sama haramnya justru lebih banyak duit. Pisang setandan itu berapa dah kalau dijual? Uang sogokan berapa? Puluhan juta, mungkin sampai M, mungkin sampai T. Duit apa tak? Nah, ini. Suka orang kayak gitu. Itu sifatnya orang Yahudi itu. Kok yang disebut oleh al-imam di sini kok ya contohnya itu karisha, yaitu riswa ar-rasi wal murtasi finnar. Itu orang yang nyogok dan menerima sogokan, itu dua-duanya di neraka. Rasuah itu ngeri dosa itu sebetulnya, tapi macam tak terasa dosa. Alah, uang tuh bahasa ini dipelintir-pelintir. Bahasa dipelintir-pelintir untuk beli apalah, untuk inilah, untuk itulah.
hadiah lah inilah, tapi tetap niatnya untuk pelicin dan lain sebagainya, untuk biar selamat ya. Makanya hakim itu ketika dia sedang mengadili orang yang berselisih, dia tak boleh terima hadiah. Ada apa kau kasih aku hadiah? Mesti ada maunya. Namanya orang dikasih hadiah itu miring hatinya ini. Dikasih hadiah, bahasa dia aja, tak apalah untuk jajan anak katanya. Bahasa dia nak jajan anak katanya, jajan anak ke jajan bapak. Akhirnya iyalah untuk jajan orang aku kasih kok halal lah. Itu dah setan. Setan ni pandai dah, pokoknya tak apa-apa itu kan kau dikasih, bukan kau minta katanya. Itu haram, luar biasa. Judi haram, itu juga haram. Mohon maaf kalau pokoknya judi ini ya, dia dosa mutar-mutar ke dia istilahnya. Ya memang dosa judi ini kan, tapi mereka sesama mereka maksudnya. Tapi kalau riswah ini dia akan menzolimi orang, yang salah jadi betul, yang betul jadi salah. Apa tak kurang aja. Nah, jadi ada orang yang sangat-sangat dirugikan sementara dia dapat fulus. Percaya tak? Yang sana lancar. Itu dah biasa. Bahasa sekarang ni entahlah, tak tahulah tu namanya, dilembut-lembutkan bahasa tu sehingga macam tak sesuatu yang haram. Labi sama kanu ya'malun, sungguh sejelek-jelek perkara yang mereka lakukan. Sejelek-jelek perkara itu. Laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihimus suhut labisa ma kanu yasna'un. Laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar an qawlihimul ithma wa aklihimus suhut labisa ma kanu yasna'un tarku nahyihim. Laula yanahum rabbaniyun wal ahbar minhum. Jadi para rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya ya, itu mereka tidak mau melarang, dibiarin aja an qaulihimul itsma, yang umatnya ini melakukan kebohongan dibiarin aja. Wa aklihimus sod, dibiarin aja. Ulama-ulamanya tuh, pendeta-pendeta membiarkan aja. Tahu dia, tapi dibiarkan aja tuh. Dibiarkan saja. Labi sama kanu yasnaun, dan sejelek-jelek perkara yang mereka, yaitu para pemuka-pemuka agama Yahudi tadi, paling jelek apa yang mereka lakukan, yaitu apa? Tarku nahyim, mereka tidak melarang umatnya, dibiarkan. Jadi yang umatnya suka haram, suka makan haram, suka menzolimi orang, dari situ dibiarin aja. Itu jeleknya di situ. Makanya ulama ini, maka dikatakan bahwa as-sukut atau as-samt setan akhras. Setan diam itu adalah setan bisu. Maksudnya setan bisunya apa? Dia tak ngomong itu membiarkan seperti itu akan membuat kemaksiatan ini marah, terus dianggap biasa, makin menjadi kemaksiatan. Karena di sini diam. Memang dia tak menyuruh, tapi dia diam. Itu namanya setan bisu. Diamnya dia itu justru menjadikan maksiat ini tambah banyak. Coba dilarang, jangan makan haram, jangan nyogok, jangan gini. Gitu. Jadi orang tuh ada paling tidak diingatkan, ada yang takut dan lain sebagainya. Dibiarin aja, kata ini ulama kita slow aja, berarti boleh lah, ni aman lah ni. Biar dia aja slow aja ni. Itu salah. Makanya ya itu merupakan tanggung jawab lah
tanggung jawab. Kita sampaikan aja lah, kalau memang salah itu kita sampaikan aja. Waqalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha wa layazidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi berkata, lamadui kalihim bitakdzibihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam badan kanu aktsarna sibala. Jadi ketika perkataan mereka tentang mereka ini mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Istilahnya apa? Kepepet sudah dia. Dia mendustakan Nabi, terus Allah Subhanahu wa taala menjawab melalui lisan Nabi, dijawab. Akhirnya dia kepepet. Salah dia ini apa nih? Susah nak berhera lagi. Memang dia salah. Ahli pelaku dosa, ahli kezaliman dan lain sebagainya. Akhirnya dia kepepet. Terus dia bilang, masih cari celah, alasan supaya dia ini tetap unggul gitu. Kata dia apa? Kata mereka, ya Yadullahi maghlulah. Kata dia, mereka ini orang kaya-kaya, orang Yahudi, kaya-kaya. Jadi ketika dia udah kepepet, ya, nggak wujahnya dah terbantahkan semuanya. Dia menghinakan agama Islam, ternyata dia yang lebih jelek, ya. Akhirnya dia sudah kepepet. Tinggal dia bilang lagi, yadullahi maghlulah min idrari rizqi alaina. Kanawa bihi anil bukhli ta'ala anzalika qala ullat umsikat aydihim an fi'lil khairat du'an alaihim walu inu bima qalu. Kata mereka, tangan Allah itu gini, maglulah ini maksudnya makbud ini. Jadi maksud tak pelokek, maksudnya Allah tuh bakhil. Allah tuh bakhil. Karena dulu orang-orang Yahudi itu kaya-kaya. Allah tuh bakhil lah dari memberikan rezeki kepada kami. Dia dulu kaya, terus turun. Akhirnya dia bilang, Allah tuh pelit. Tangannya genggam gini. Kalau orang ini tangan genggam ini menunjukkan dia tak mau berinfak. Dia bilang Allah tuh pelit lah, tak mau nurunkan rezeki kepada kami, kata orang-orang Yahudi. Qala ta'ala ghullat aydihim walu'inu bima qalu. Maka tangan mereka akan terbelenggu untuk melakukan kebaikan. Duaan alaihim walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknati disebabkan apa yang mereka lakukan. Jadi kita bilang Allah ini pelukik. Kata Allah, tangan mereka itu akan terbelenggu, mereka tidak akan bisa lagi melakukan kebaikan-kebaikan.
dan mereka dilaknati atas apa yang mereka lakukan. Jadi karena mulut aja dapat murka, makanya hati-hati jaga mulut. Karena itu Allah membelenggu tangan mereka, mereka tidak bisa beramal yang baik. Asalnya dari mereka sendiri. Walau bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Tetapi dua tangan Allah ini namanya bukan apa ya? Ini kan tangan ini ya. Ini namanya kalau terjemahan apa? Pemahaman dari Ahlussunnah wal Jamaah, ini bukan tangan jisim gitu ya. Bukan berarti tangan jisim kan Allah berarti punya dua tangan, itu tidak ya. Nah, ini majas istilahnya. Ditakwil sama para ulama. Jadi jangan mengatakan Allah itu tangannya dua. Jangan bilang begitu, itu namanya mujassimah. Oh berarti Allah tangannya dua. Enggak. Nah, ini bukan yang dimaksud itu ya. Nah, tidak. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengatakan Allah itu berjisim, macam punya dua tangan ya, punya mata dan lain sebagainya. Jadi samalah dengan makhluk. Kalau dua tangan, tangan Allah sebesar apa nanti? Jadi tasyabuh ya, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Enggak boleh, itu namanya mujassimah. Mujassimah itu menganggap Allah itu jisim. Allah itu seperti kita gitu. Nah, ada tangannya juga, enggak boleh. Tapi ini adalah majas ya, majas. Misalnya perumpamaan. Jadi tangan Allah Subhanahu wa taala itu yunfiqu kaifa yasha. Mubalaghah fil fasli bil jud wa tanar yadal ifadatil katrah. Yaitu goyatu ma yudlilu as-sakhi min malihi ayyuta biyadaihi. Yunfiqu kaifa yasha. Tetapi tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbuka begini. Kalau orang mau infak nih tangannya mesti terbuka. Infak. Tangan Allah selalu terbuka, berinfak semaunya Allah Subhanahu wa taala. Min tausi'in wa tadyi'in la tirada alaih. Terserah Allah. Allah nak ngasih banyak kepada fulan. Kemudian Allah ngasih sikit. Itu kasih sikit, ini kasih sikit. Itu tak ada komplain. Itu semuanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang kita nih kan makhluk, ya. Kita nih sama Allah Subhanahu wa taala memang sudah dijatah. Kita tak komplain. Orang tuh kaya betul, kita susah berdamai. Tapi semuanya itu punya ada hikmahnya. Ketika orang kadang-kadang kaya, dia ada satu kelebihan, tapi seperti itu cobaan. Dikasih kaya malah dia melenceng. Ada orang tak dikasih duit banyak sama Allah. Allah Maha tahu, Allah sayang dia. Engkau nih kalau aku kasih duit banyak menyanyah. Menyanyah. Jadi suka maksiat lah, inilah. Tapi waktu dia sikit, nak macam mana nak pergi diskotik? Tak ada duit. Tapi begitu dia banyak, pergi ke sana jalan ini segala. Woi, kau ini tambah duit banyak, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya semuanya itu ada hikmahnya. Ada orang yang tak bakat kaya, ada orang yang tak bakat miskin. Ada orang miskin jadi kafir. Saking melaratnya, kata dia, pindah agama. Kata dia, pindah agama. Saking melaratnya tak bakat miskin, diuji miskin, ternyata malah pindah agama. Jadi sebenarnya semuanya itu ada hikmahnya semuanya. Allah yang ngatur. Kita tugas kita cuma istiqomah. Mau kita termasuk orang yang dikasih duit banyak sama Allah, kita harus istiqomah. Rezeki yang Allah berikan ini harus untuk hal-hal yang bagus, bukan kemaksiatan. Ataupun ternyata Allah umpamanya menjadikan orang yang pas-pasan atau bahkan kurang, itu tugasnya cuma istiqomah. Macam mana duit sikit tapi tetap sholatnya aktif. Itu. Jadi intinya itu saja. Mau kaya mau miskin sementara saja. Di dunia itu cobaan saja.
Kita pun tak bisa sendiri, tak bisa protes, karena yang punya rezeki itu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Dan sungguh banyak dari mereka, wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan. Banyak dari mereka justru tambah kufur ya terhadap apa yang Allah turunkan kepadamu, yaitu Al-Quran. Mereka malah tambah kufur, bukan tambah baik, tambah kufur mereka. Wa alqaina bainahumul adawah وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. Dan kami, alqa itu artinya pertama, alqa itu melemparkan, itu namanya alqa, melontarkan. Kami lontarkan antara mereka permusuhan. Jadi Allah jadikan antara mereka ini saling bermusuhan. Wal baghdha, dan saling membenci, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa kullu firqatin minhum tukhaliful ukhra, setiap satu kelompok dari mereka itu berselisih dengan yang lain. Orang Yahudi itu saling bermusuhan. Dia terjadi kelompok antara mereka ini sebenarnya cekcok, bermusuhan. Bukan tidak, karena kita ini tidak mendalami, tapi di dalamnya itu mereka itu saling bermusuhan. Kelompok ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Ila yaumil qiyamah, mereka sesama mereka itu saling bermusuhan. Kullama awqadu naran lil harabi atafa'aha Allah. Maka setiap mereka menghidupkan api untuk berperang, memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, api peperangan, atfa'aha Allah, maka Allah akan mematikan api tersebut. Ay kulama aradu radda wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka berjalan di bumi ini dengan melakukan kerusakan. Ay mufsidina bil ma'asi. Jadi kerusakan ini jangan pikir kerusakan hutan, kerusakan ini, iya itu memang kerusakan. Tapi yang dimaksud dengan kerusakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu membuat kemaksiatan. Sekarang tengok zaman sekarang, kemaksiatan itu siapa yang bikin? Siapa yang bikin itu? Itu orang-orang Yahudi. Ini Qur'annya, buktinya sampai sekarang. Ada inilah ini. Ujung-ujung ditelusuri, ini produk Yahudi, ini. Mereka memang suka membuat satu gerakan atau apa yang sifatnya itu maksiat, sehingga mengundang orang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Memang mereka itu pekerjaannya seperti itu. Mereka suka berjalan di muka bumi ini melakukan kemaksiatan. Jadi melebarlah kemaksiatan di mana-mana. Ini itu oknumnya adalah mereka sampai hari ini. Wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga berkah dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.